Nomor 11. Pak Doni meminjam uang di Koperasi Makmur Jaya dengan ketentuan seperti pada gambar sebesar 6 juta selama 12 bulan. Besar angsuran yang harus dibayar Pak Doni per bulan adalah, kita highlight di sini bahwa Pak Doni itu melakukan transaksi meminjam uang. Oleh karena itu, informasi yang harus kita sorot di sini juga tentang pinjamannya. Jadi kita membutuhkan informasi tentang besar bunga ketika seseorang itu meminjam uang. Jadi 8% per tahun ya. Untuk bunganya itu per tahun di sini. Yang dicari atau yang harus kita hitung adalah besar angsuran yang harus dibayar Pak Doni per bulan. Perlu kita ketahui ketika seseorang meminjam uang, dia itu harus mengembalikan angsuran pokok dan bunganya dalam 1 bulan itu. Jadi untuk angsuran pokok jelas itu tergantung dari uang yang kita pinjam. Angsuran pokoknya. Angsuran pokok per bulan. Karena uang yang dipinjam itu 6 juta dan 6 juta ini akan dikembalikan dalam waktu 12 bulan, berarti ini kita tinggal bagi dengan 12. 6 juta dibagi 12. 6 juta dibagi 12 itu 500.000. Jadi pokok angsuran yang harus dibayarkan itu 500.000. Ini belum dengan tambahan uang yang harus dibayarkan alias bunganya belum ini. Maka kita lihat di sini untuk bunga per tahun 8%. Jadi kita cari bunga. Bunganya 8%. 8%, 8 per 100 dikali 8% dari 6 juta. Nah, 6 juta ini adalah bunga yang harus disetorkan selama 1 tahun. Karena yang dicari adalah angsuran per bulan, berarti ini harus kita bagi dengan 12, alias kita kali dengan 1/12. Oke, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini dengan ini. Kemudian 60 kalau dibagi 12 itu yang ini 5. Berarti tinggal kita kalikan. 8 kali 5 itu 40. Masih ada 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 1 bulan berarti dalam 1 bulan itu bunganya 40.000. Sehingga untuk angsuran per bulan itu tinggal kita jumlahkan. Untuk angsuran pokoknya itu 500.000 ditambah dengan bunganya 40.000. Berarti totalnya 540.000. Nomor 12. Pada soal nomor 12 tersaji sebuah informasi tentang beberapa strategi potongan harga yang diterapkan pada beberapa toko. Ini ada 4 toko. Toko Arjuna, Toko Bima, Toko Sahadewa, dan Toko Yudhistira. Ceritanya Anggun itu dapat pesanan 3 buah pasang sepatu. Seperti pada gambar. Sebelum membeli sepatu, Anggun mendatangi beberapa toko seperti pada gambar. Agar mendapatkan harga yang termurah, maka toko tempat Anggun membeli sepatu adalah, jadi kita cari dulu untuk pembelian 3 buah pasang sepatu pada masing-masing toko itu harganya berapa, sehingga kita bisa memutuskan mana harga yang paling murah. Kita tentukan dulu untuk toko Arjuna. Toko Arjuna itu mengadakan diskon atau memberlakukan diskon 40%. Artinya, jika suatu barang itu didiskon 40%, maka harga setelah diskon itu jadi 60%. Karena utuhnya itu 100%, didiskon 40%, harganya jadi 60% alias 60/100. Kali harga aslinya 300.000. Karena di sini Anggun mau beli 3 pasang sepatu, kita kalikan 3. Kemudian kita hitung untuk harga akhirnya nih. Harga akhirnya kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini kita bagi. Nah, yang ini dengan yang ini. Kita kalikan 6 kali 3 itu 18. Jadi ini 18, nolnya masih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 180.000 kalikan 3. Sama dengan 540.000. Oke, untuk toko Arjuna, harga akhirnya jadi
540.000. Kemudian kalau kita beli di Toko Bima itu memberlakukan diskon ganda 30% ditambah 20%. Ini bukan berarti nanti jadi diskon 50%, bukan ya. Jadi diskon ganda seperti ini harus kita hitung secara bertahap. Yang pertama, kalau misal suatu barang di diskon 30%, berarti harga setelah diskon itu kan jadi 70%-nya. Jadi 70 per 100 kali 300.000. Kemudian setelah didiskon 30%, didiskon lagi 20%. Jadi kita kalikan harga setelah didiskon 30% ini dengan harga setelah didiskon 20%. Jadi ini masih kita kalikan lagi. Ini kan didiskon 20%. Jadi masih kita kalikan lagi dengan harga setelah didiskon 20% itu jadi 80%. Jadi ini kalikan 80 per 100. Untuk 3 sepatu kita tinggal kalikan lagi dengan 3. Kemudian kita sederhanakan di sini. Nah, ini bisa langsung kita kalikan semuanya ya. Jadi kalau misalnya perkalian kan berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Jadi ini bisa langsung kita kalikan semuanya. Ini. Nah, terus oke, kita tentukan hasil akhirnya. 7 kali 3 itu 21. 21 kalau misalnya dikalikan 8 kali 3, 24. Kita kalikan dulu. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Kita jumlahkan 4, 10, 504. 504. Oke, untuk hasil akhirnya kita tuliskan di bawah sini. Untuk harga 3 sepatu setelah mengalami diskon ganda 30% dan 20% itu jadi 504.000. Nah, ini lebih murah dari yang Arjuna tadi. Kemudian untuk toko Sahadewa itu memberlakukan promo beli 2 gratis 1. Artinya, kalau beli 2 gratis 1, ketika seseorang itu beli 3 sepatu, maka dia cukup membayar 2 sepatu saja. Bayar 2. Jadi yang dibayar itu cuma 2 sepatu. 2 kali 1 sepatu harganya 300.000. Nah, maka si Anggun nanti harus bayar 600.000. Kemudian yang terakhir toko Yudhistira. Toko Yudhistira memberlakukan promo cashback 100.000. Jadi beli 3 sepatu masing-masing harganya 300.000. Kemudian cashback kembalian 100.000. Nah, ini 900.000 dikurangi 100.000. Totalnya masih tinggi, 800.000. Jadi untuk yang paling murah bisa kita simpulkan di sini adalah Toko Bima. Toko Bima. Nomor 13, seorang anak belajar mengalihkan bentuk aljabar dengan menggunakan ubin aljabar. Berikut ini adalah salah satu bentuk ubin aljabar beserta ukurannya. Untuk yang panjang itu X, kemudian lebarnya 1 segini. Kita lihat, anak tersebut menyusun ubin-ubin aljabar seperti pada gambar ini. Jika anak tersebut menuliskan luas susunan ubin aljabar dengan persamaan sekian. Nah, sebelum ke sini, kita lihat dulu untuk ubin aljabarnya disusun seperti ini. Kita tahu bahwa untuk ukuran segini ya, ini itu sama dengan X. Kemudian yang ini 1. Nah, yang ini juga X sama X. Ini juga X. X, yang ini X. Yang ini 1. Di soalnya si anak itu mau menentukan luasnya. Dia itu nulis luas susunan ubin dengan bentuk persamaan seperti yang tersebut dalam soal. Jadi kita fokus ke sini luas susunan ubin. Untuk menentukan luas dari susunan ubin-ubin ini, kita lihat bahwa bentuknya itu persegi panjang. Maka bisa kita tentukan luasnya dengan mengalihkan panjang dan lebar. Panjang. Kita lihat untuk panjang
dari susunan ubin secara keseluruhan, berarti dari sini sampai sini. Itu X tambah X tambah X, berarti 3X. 3X ditambah 1 tambah 1, 2. Ini untuk panjangnya. Kemudian lebarnya. Lebarnya berarti X tambah 2. Kita tinggal substitusikan panjang dan lebar sesuai dengan yang ada di situ. Panjangnya 3X tambah 2. Kemudian lebarnya X tambah 2. Kemudian bentuk aljabar ini kita kalikan dengan sifat distributif. Hasilnya sama dengan 3X kuadrat ditambah. Kemudian 3X dikalikan 2 itu 6X. 2 kalikan X itu 2X. Kemudian yang ini 2 kali 2 itu 4. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Yang tengah ini terutama 6X kalau ditambah dengan 2X itu 8X. Jadi untuk luas dari susunan ubin aljabar ini 3X kuadrat tambah 8X tambah 4. Nah, persamaannya kita lihat di sini. PX tambah 2 dikalikan X tambah R. Jadi untuk bentuknya kita lihat P di sini berarti sama dengan 3. P sama dengan 3. Nah, kemudian dikalikan X tambah R. Di sini kita lihat bentuknya 3X tambah 2 ini dikalikan dengan X tambah 2. Artinya R berarti sama dengan 2. R sama dengan 2. R sama dengan 2. Nah, hasilnya itu 3X kuadrat tambah QX tambah 4. Hasil ini berarti yang Q itu sama dengan 8. Kita dapatkan nilai Q itu sama dengan 8. Yang ditanyakan dalam soal adalah nilai P tambah Q tambah R. Nilai P-nya 3, Q-nya 8, tambah R-nya 2, itu 13. Berarti jawabannya C. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Terdapat beberapa gambar tentang permasalahan penimbangan. Pada gambar 1 dan gambar 2, timbangan dalam keadaan setimbang sempurna. Nah, tambahan kubus bagian B pada gambar 3 agar timbangan dalam keadaan setimbang sempurna adalah, kita cermati untuk gambar yang pertama dulu. Di sini ada sebuah bandul. Satu bandul itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4 kubus. Beratnya itu sama dengan 4 kubus. Kita cermati gambar yang kedua. Satu bandul ditambah 1 kubus. Satu bandul ditambah 1 kubus itu besarnya sama dengan 1 buah kerucut ditambah 2 kubus. Kita tahu tadi bahwa untuk berat 1 buah bandul itu sama dengan 4 kubus. Jadi 1 bandul ini bisa kita konversi ke 4 kubus. Jadi sebenarnya ini yang sebelah kiri itu sama saja dengan berat 5 kubus. Karena pada gambar 2 juga setimbang, otomatis yang ini juga sama dengan 5 kubus. Karena di sini kubusnya sudah ada 2, otomatis untuk 1 buah kerucut, ini sama dengan berat 3 kubus. 3 kubus. 3 kubus. Nah, pada gambar 3, 1 buah kerucut tadi sama dengan 3 kubus. Kemudian 1 buah bandul itu sama dengan 4 kubus. Nah, berarti totalnya segini. Itu kan sama dengan 7 kubus. Nah, yang kanan itu sudah ada 2 kubus. Otomatis biar setimbang kita perlu menambahkan yang ada di sisi kanan ini dengan 5 kubus. Biar setimbang dengan yang sebelah kiri. Nah, jawabannya berarti gambar 3 agar timbangan dalam keadaan setimbang sempurna, maka perlu menambahkan 5 buah kubus. Nomor 15. Kakak membawa uang 500.000 untuk membeli baju dan celana ke sebuah toko. Jika kakak membeli 2 baju dan 2 celana, maka uang kakak kurang. Tetapi jika kakak membeli 1 baju dan 2 buah celana, maka uang kakak masih terdapat sisa. Perhatikan perkiraan harga sebuah celana berikut.
Jadi kita harus memperkirakan harga sebuah celana berdasarkan informasi yang ada di sini. Yang pertama, untuk kalimat yang ini kita cermati dulu. Kakak itu ceritanya bawa uang 500.000. Kalau si kakak ini beli 2 baju dan 2 celana, uang kakak itu kurang. Uang kakak itu kurang. Kita bentuk dulu untuk pertidaksamaan dari permasalahan ini. Yang pertama, kakak itu beli 2 baju. Kita misalkan harga sebuah baju itu dengan B, berarti 2B ditambah. Kita misalkan harga sebuah celana itu dengan C, berarti ini ditambah 2C. Itu harganya tentu saja karena uangnya kurang, tentu saja harga dari 2 buah baju dan 2 celana itu pasti harganya lebih dari 500.000. Nah, kita ketahui di sini untuk harga sebuah baju itu 120.000. Kita gantikan B ini dengan 120, berarti ini 2 dikalikan 120.000 ditambah 2C itu harganya lebih dari 500.000. 2 dikalikan 120.000 itu 240.000. Ditambah 2C lebih dari 500.000. Berarti 2C lebih dari 500.000 dikurangi 240.000. 2C lebih dari 500.000 dikurangi 240.000 itu sama dengan 260.000. Dengan demikian, untuk harga celananya itu pasti lebih dari 260.000, kalau dibagi 2 itu 130.000. Nah, ini informasi yang pertama. Nilai C itu pasti lebih dari 130.000. Sekarang, berdasarkan informasi selanjutnya, kita tentukan pertidaksamaannya. Tetapi jika kakak beli 1 baju dan 2 celana, maka uang kakak masih terdapat sisa. Kalau kakak beli sebuah baju dan 2 celana, itu uangnya masih sisa. Jadi, harga dari 1 buah baju dan 2 celana itu kurang dari 500.000. Kita gantikan nilai B dengan 120.000. 120.000 ditambah 2C itu kurang dari 500.000. Berarti 2C itu kurang dari 500.000 dikurangi 120.000. Kurangi 120.000. Maka 2C itu kurang dari 500.000, kalau dikurangi 120.000 itu 380.000. Nah, untuk hasil akhirnya kita tuliskan di sini karena tidak muat. Dengan demikian nilai C itu kurang dari 380.000 dibagi 2, 190.000. Nah, ini adalah informasi atau batas dari nilai C yang kita dapatkan. Nilai C atau harga 1 buah celana itu lebih dari 130.000, tetapi kurang dari 190.000. Dengan demikian, untuk perkiraan harga sebuah celana yang masuk itu adalah nomor 2 dan nomor 3. 2 dan 3C. Nomor 16, diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b. Diketahui nilai f ketika x-nya negatif 2 itu sama dengan 2. Nilai f(x) ketika x-nya 3 itu sama dengan negatif 13. Yang ditanyakan adalah nilai dari f ketika x sama dengan 5. Kita gantikan dulu untuk nilai x di rumus fungsinya. Jadi nilai x yang ada di rumus ini kita gantikan sesuai dengan yang diketahui. F ketika x-nya negatif 2, berarti di sini a kalikan x. A kalikan negatif 2 a. Ditambah B, nilainya itu sama dengan 2. Nih. Kemudian, yang selanjutnya, ketika X sama dengan 3. Jadi kita gantikan X dengan 3. X. A kalikan 3 jadi 3A. Ditambah B sama dengan nilainya di sini negatif 13. Nah, di sini untuk variabel B, koefisiennya sudah sama, sehingga bisa langsung kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A.
kita eliminasi. Negatif 2A dikurangi 3A, negatif 5A. B dikurangi B tereliminasi. Kemudian yang ada di ruas kanan, itu kita mengurangi 2 dengan negatif 13. 2 kalau dikurangi dengan negatif 13, itu sama dengan, seperti kita menjumlahkan 2 dengan 13, 15. Negatif 5A sama dengan 15. Jadi, nilai A kita dapatkan di sini. Nilai A itu sama dengan 15 dibagi negatif 5, negatif 3. Kita dapatkan nilai A sama dengan negatif 3. Dengan nilai A ini, kita bisa dapatkan nilai B dengan mensubstitusikan nilai A ke persamaan yang pertama. Negatif 2A, negatif 2 dikalikan A, negatif 3, ditambah B sama dengan 2. Negatif 2 dikalikan negatif 3 itu 6, ditambah B sama dengan 2. Nilai B bisa kita peroleh dengan mengurangi 2 dan 6. Jadi kita pindah ruas. B sama dengan 2 dikurangi 6 itu negatif 4. Ini adalah nilai B. Dengan demikian, untuk rumus fungsinya bisa langsung kita tentukan. Fx sama dengan Ax tambah B. Fx sama dengan nilai A-nya negatif 3, kemudian nilai B-nya negatif 4. Jadi, rumus fungsinya itu Fx sama dengan negatif 3x dikurangi 4. Yang diminta tentukan dalam soal adalah nilai F ketika X-nya 5. Jadi untuk nilai X di sini kita gantikan dengan 5. Negatif 3 kalikan 5 dikurangi 4. Negatif 3 dikalikan 5 itu negatif 15 dikurangi 4. Bilangan negatif ketika dikurangi itu semakin negatif, jadi hasilnya negatif 19. Oke, untuk jawabannya yang nomor 16 adalah A. Nomor 17. Sebuah perusahaan jasa angkutan memiliki 2 jenis taksi A dan taksi B. Daftar tarif angkutan kedua jenis taksi tersebut seperti tampak pada tabel berikut. Taksi A untuk tarif awalnya 10.000 dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya jarak. Setiap jaraknya itu bertambah 1 km, maka di sini tarifnya itu bertambah 2.000, tambah 2.000. Ini juga 2.000. Otomatis bisa kita simpulkan bahwa tarif per kilometer, setiap kilometer, tarif tambahannya itu 2.000. Untuk taksi B, kita cermati di sini, dari yang awalnya 7.000 jadi 9.500. Otomatis kan ini berarti bertambah 2.500. Ini juga 2.500. Dan seterusnya. Nah, disajikan 4 pertanyaan terkait permasalahan. Kita cek untuk yang pernyataan pertama. Tarif taksi B pada jarak 6 km. Kita cek tarif taksi B pada jarak 6 km. Taksi B, di sini kita tentukan dulu untuk fungsi tarifnya. Ketika X itu mewakili jarak yang ditempuh oleh taksi tersebut, maka bisa kita tentukan untuk rumus fungsi tarifnya. Fx sama dengan, tentu saja akan bergantung pada tarif awalnya 7.000 ditambah. Oke, sepertinya kalau di sini tidak muat ya. Jadi kita geser ke sebelah sini. Fx, nilai fungsi dari tarif, itu akan bergantung pada tarif awal 7.000. Nah, ditambah dengan tarif tambahannya. Tarif tambahannya itu tadi kan yang taksi B 2.500 setiap kilometer. Jadi ini kita tambah dengan 2.500 X. 2.500 X. Otomatis kalau jaraknya itu 6 km, berarti nilai X-nya 6. Berarti ini 7.000 ditambah 2.500 kali 6. 2.500 kali 6 sama dengan 7.000 ditambah 2.500 kali 6 itu 15.000 ya. 15.000. Kemudian
Kita jumlahkan 7.000 dan 15.000 itu 22.000. Oke, untuk pernyataan yang pertama itu tidak benar, tidak sesuai. Jadi pasti yang nomor 2 ini tepat. Kalau misal nomor 1 itu bisa kita hitung dengan teliti. Dan yang selanjutnya kita cek nomor 3. Pada jarak tempuh 10 km, tarif A lebih murah dari tarif B. Jadi nilai X-nya itu 10. Kita tentukan yang tarif B dulu, yang sudah kita hitung, yang sudah kita tentukan tadi fungsi tarifnya. Kita tentukan F ketika X-nya 10. 7.000 ditambah 2.500 kalikan 10. 7.000 ditambah 2.500 kalau kalikan 10 itu 25.000. Ini sama dengan 32.000. Nah, tadi kita belum menentukan fungsi tarif dari taksi A. Taksi A itu berarti nilai Fx-nya bergantung pada tarif awalnya. Tarif awalnya 10.000. 10.000 ditambah tarif per kilometernya itu 2.000. Jadi ini 2.000 kalikan X, 2.000X. Kita cari ketika X-nya 10 pada jarak 10 km. Sama dengan, ini maksudnya 10.000. 10.000 bukan 1.000. Nah, tambah 01. 10.000 ditambah 2.000 dikalikan 10. 10.000 ditambah 2.000 kalikan 10 itu 20.000. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 30.000. Nah, 30.000. Dengan demikian, pada jarak tempuh 10 km, yang lebih murah itu adalah taksi A. Karena taksi A 30.000, sementara yang taksi B tarifnya 32.000. Taksi A lebih murah daripada taksi B. Jadi, untuk yang pernyataan 3 itu sudah sesuai, benar ya. Kita pilih jawabannya 2 dan 3C. Nomor 18, perhatikan tabel persamaan garis berikut. Di sini terdapat informasi mengenai persamaan dari masing-masing garis G, H, K, dan L. Diberikan pernyataan terkait tabel di atas. Diminta menentukan apakah masing-masing garis ini sejajar atau tegak lurus. Perlu kita ketahui bahwa ketika sebuah garis itu sejajar, maka kemiringannya sama, alias gradiennya itu sama. Kalau misalnya tegak lurus, maka garis tersebut memiliki gradien yang saling berlawanan dan saling berkebalikan. Dengan demikian, harus kita tentukan dulu nilai gradien atau kemiringan dari masing-masing garis berdasarkan persamaan ini. Yang pertama, kita ingat, untuk persamaan garis secara umum, itu Y sama dengan AX ditambah B. Dengan A adalah kemiringan garis itu. Jadi, gradien itu ditunjukkan dengan koefisien X. Ini gradien atau kemiringan garisnya, nilai kemiringannya. Kemudian B ini nilai Y ketika X sama dengan 0. Otomatis kita harus mengubah persamaan ini ke bentuk Y sama dengan AX tambah B. Berarti di sini 2Y, X-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi negatif X tambah 12. Nilai Y-nya, koefisiennya masih 2, jadi perlu kita bagi masing-masing ruas dengan 2. Jadi yang ini kita perlu bagi 2. Dengan demikian, untuk persamaannya jadi Y sama dengan negatif X. Kalau dibagi 2, jadi negatif setengah X. Ditambah 12, kalau dibagi 2 itu 6. Untuk nilai kemiringannya atau gradiennya itu yang ini. Berarti gradiennya itu negatif 1/2. Lanjut, kita tentukan untuk yang garis H. Nah, untuk Y dan X-nya sudah ada di ruas yang berbeda, jadi ini tinggal kita bagi 3. Nah, kita bagi 3. Masing-masing ruas kita bagi 3. Jadi persamaannya
Y sama dengan 6 kalau bagi 3 itu 2. Jadi 2X dikurangi 12 kalau dibagi 3 itu. Untuk nilai kemiringannya berarti ini 2 nilainya. Lanjut yang garis K. Nah, ini X dan Y-nya masih ada di ruas yang sama. Ini harus kita pindah dulu. Nah, kalau misalnya 4X dan negatif 8-nya ini kita pindah ke sebelah kanan. Jadi persamaannya negatif 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 8. Kemudian, karena koefisien Y-nya masih negatif 2, berarti masing-masing ruas perlu kita bagi dengan negatif 2. Sehingga untuk persamaan akhirnya jadi Y sama dengan negatif 4 kalau dibagi dengan negatif 2, itu 2X. 8 kalau dibagi negatif 2, itu negatif 4. Untuk gradiennya, nilainya berarti ini, 2. Oke, terakhir. Nah, ini sudah sangat jelas untuk yang garis terakhir. Bentuknya sudah Y sama dengan AX tambah C. Jadi, untuk nilai gradiennya itu negatif 2. Oke, untuk pernyataan yang pertama dulu, garis G sejajar dengan garis L. G dan L apakah sama untuk gradiennya atau kemiringannya? Yang satu negatif setengah, yang satu negatif 2. Salah. Ini tidak tepat. Nomor 1 tidak tepat, jadi pasti nomor 2 benar. Yang ketiga, garis H tegak lurus dengan garis K. Garis H dan K itu justru sama gradiennya, masing-masing 2. Itu bukan tegak lurus, tapi justru sejajar. Seperti pernyataan yang kedua, yang tadi yang kita pilih. Benar, nomor 2. Maka nomor 3 pasti salah, karena 2 dan 3 ini bertentangan. Nomor 3 itu salah, pasti nomor 4 benar. Nomor 4 itu berbunyi K tegak lurus dengan garis G. K dan G, yang satu yang nilai gradien K itu 2, yang G itu negatif setengah. Nah, benar. Kalau tegak lurus, tadi kan saling berkebalikan dan berlawanan. Yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian yang satu 2, gradien yang lainnya itu negatif. Yang gradien yang lainnya itu 1/2. Jadi benar. Kita pilih jawaban yang D. Nomor 19, perhatikan gambar. Di sini ada gambar dari 3 garis yang ada yang saling sejajar, ada yang saling tegak lurus, kemudian kita diminta menentukan pernyataan mana yang benar. Pernyataan yang pertama dulu, kita fokus ke sini. Nilai gradien garis P, nilai gradien garis P. Kita lihat untuk garis P itu di sini. Nah, perpotongannya di sini di sumbu Y, itu sudah jelas koordinatnya. Nah, yang ini belum jelas, maka belum bisa kita tentukan dengan mudah. Kita harus melihat dari garis yang lain. Garis P itu sejajar dengan R. Kita tahu hubungan dari 2 buah garis yang sejajar, nilai gradiennya sama. Jadi, gradien dari P atau kemiringan P itu sama dengan kemiringan garis R. Garis R, nah sudah diketahui dengan jelas di sini untuk titik perpotongan dengan sumbu X dan Y-nya. Kita lihat bahwa garis R itu naik. Jadi, nilai delta X-nya itu ke kanan. Ya, kalau ke kanan berarti pasti positif. Delta X-nya ke kanan dan delta Y-nya ke atas. Kalau ke atas berarti juga positif nilai deltanya. Untuk itu bisa kita tentukan gradien dari garis R sama dengan delta Y per delta X. Delta Y per delta X sama dengan nilai delta Y-nya positif karena ke atas 2 dibagi delta X-nya ke kanan 4 positif. Berarti 1/2 untuk nilai gradien dari garis R. Karena tadi garis P dan R sejajar, maka gradiennya sama. Yang P juga nilai gradiennya itu 1/2. Dengan demikian, untuk pernyataan yang pertama itu tidak tepat, maka kita pilih yang nomor 2. Kemudian nomor 3, persamaan garis P adalah garis P. Kita sudah mendapatkan nilai gradiennya.
atau nilai kemiringan garisnya, setengah. Kita tahu bahwa untuk persamaan garis umum, persamaan garis lurus, itu persamaan umumnya Y sama dengan AX ditambah B. Dengan A adalah kemiringannya, ini adalah kemiringannya, kemudian B itu nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Kita gantikan nilai A-nya dengan setengah. Y sama dengan setengah X ditambah B. B adalah nilai Y ketika X-nya 0. Kita cermati untuk garis P di sini yang biru. Itu nilai Y ketika X-nya 0 alias perpotongan dengan sumbu Y-nya itu ada di 0,6. Maka nilai B adalah 6. Nah, ini nilai B-nya 6. Kemudian kita tinggal menyederhanakan persamaannya. Kita kalikan masing-masing ruas dengan 2 biar tidak ada pecahannya. Ini kan masih setengah. Nah, ini Y kalikan 2 jadi 2Y sama dengan setengah X kalikan X itu X tambah 12. Untuk persamaannya kita lihat nilai X-nya di sini positif. Jadi kita harus pindahkan 2Y ke sebelah kanan biar X-nya tetap positif. Nah, jadi seperti ini persamaannya. X kurangi 2Y tambah 12 itu sama dengan 0. Nomor 3 itu tidak tepat, nomor 3. Yang benar adalah nomor 4. Oke, nomor 4. Jadi jawabannya 2 dan 4. Soal nomor 20, Eni, Beni, dan Wati bersama-sama pergi ke tempat kedai yang sama. Perhatikan dialog mereka berikut ini. Eni itu beli di sini 1 es dan 2 hotdog ya ini. Kita asumsikan hotdog. Itu dia bayar 32.500 dan seterusnya informasi mengenai dialognya ada di soal ini. Kita diminta menentukan uang kembalian. Jadi uang kembalian yang diterima Wati itu berapa ketika dia membeli es sebanyak 4 dan 2 hotdog. Untuk itu kita harus tahu dulu harga dari masing-masing hotdog dan juga esnya ya, dari informasi dialog ini. Nah, yang pertama dulu kita bentuk persamaan dari informasi yang diberikan oleh Eni. Eni ini beli 1 es dan 2 hotdog. Kita misalkan untuk harga 1 gelas es itu dengan S, harga 1 hotdog dengan H, ini S, ini H. Dengan demikian untuk informasi yang diberikan Eni bisa kita buat persamaannya. Jadi 2H ditambah S-nya 1 tambah S itu harganya 32.500 sama dengan 32.500. Nah, selanjutnya kita cermati informasi yang diberikan oleh Beni. Beni dia beli 3 hotdog dan 2 es. Si Beni beli 3 hotdog dan 2 es. 3 hotdog dan 2 es. Nah, yang harus dibayar oleh Beni 52.500. 52.500. Nah, persamaan ini harus kita samakan dulu salah satu koefisien variabelnya biar bisa kita eliminasi. Nah, di sini yang memungkinkan adalah S. Nah, yang persamaan yang pertama S-nya koefisiennya 1. Kemudian yang bawahnya itu 2. Jadi ini biar sama dengan yang bawahnya harus kita kali 2. Kalau misalnya persamaan seperti ini harus kita kalikan semuanya dengan 2. Jadi untuk persamaan yang pertama itu harus kita kalikan 2. Persamaan yang pertama harus kita kalikan 2. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu tidak perlu kita kalikan. Jadi kita kalikan dengan 1 saja. Kita tulis di bawahnya saja ya. Persamaan yang pertama kita kalikan 2. 2H kalau dikalikan 2 jadi 4H. Ditambah S kalau kalikan 2 jadi 2S. 32.500 kalau dikalikan 2 itu 65.000. Nah,
Lanjut, kemudian persamaan yang kedua tetap kita tulis seperti yang di atas karena koefisiennya ini sudah sama dengan yang atasnya, 52.500. Kita perlu mengeliminasi variabel S, ini kita kurangi 4H dikurangi 3H, 1H atau H. 2S kurangi 2S tereliminasi. Jadi yang ruas kanan itu kita kurangi 65.000 dengan 52.500. Hasilnya 12.500. Nah, untuk sebuah hotdog itu harganya 12.500. Untuk yang selanjutnya kita cari harga 1S, 1 gelas S. Oke, nilai S kita tentukan dulu. S sama dengan kita tentukan dari persamaan yang pertama. Jadi 2 hotdog ditambah sebuah es tadi kan harganya 32.500. Jadi nilai S itu 32.500 dikurangi dengan harga 2 buah hotdog. 2 kali 12.500. 32.500 ini kita kurangi dengan harga 2 buah hotdog. 12.500 kalikan 2 itu 25.000. Nah, jadi 1 buah es itu sama dengan 7.500. Nah, setelah ini kita tentukan si Wati ini habis berapa sih? Biar nanti kita bisa menentukan untuk kembaliannya. 1 hotdog 12.500, segelas es itu 7.500. Sementara Wati membeli 4 es dan 2 hotdog. Jadi 4 dikalikan 7.500 ditambah 2 kali 1 hotdog tadi harganya 12.500. Jadi 2 kali 12.500 sama dengan 4 kali 7.500 itu 30.000 ditambah 2 kali 12.500 itu 25.000. Kalau misal dijumlah jadi 55.000. Nah, ini belanjaannya. Sementara yang ditanyakan adalah kembalian. Kembalian itu bisa diperoleh dengan mengurangi jumlah uang yang dibayarkan, 100.000 uangnya dikurangi dengan 55.000. Jadi kembaliannya yang diterima Wati itu 45.000. B.